Anda sudah mendengarkan pernyataan dari Sil Sultan Hamengkubuwono X tadi bahwa ini adalah tindakan kriminal, bukan kelitih. Sehingga kemudian harus ada penegakan hukum. Karena memang secara definisi awalnya, aslinya kelitih ini memiliki arti adalah kegiatan di waktu senggang, mencari kesibukan, jalan-jalan malam. Yang maknanya positif, nongkrong ataupun juga kegiatan-kegiatan lainnya. Tapi bukan seperti kelitih yang kita lihat, kita pahami ataupun juga kelitih yang dibahas di berbagai media saat ini. Yaitu sebuah tindakan kejahatan jalanan. Dan memang terjadinya, kalau dari kabar-kabar terakhir yang kita dengarkan, ini kerap terjadi di Yogyakarta. Sempat juga ada beberapa kota lain di Jawa Tengah, Semarang, atau juga kota-kota lainnya, tapi memang yang paling banyak terjadi di Yogyakarta. Apa yang menjadi penyebab sehingga kemudian kelitih ini begitu marak? Bagaimana seharusnya kemudian pihak keamanan, pihak kepolisian ini mewaspadai hal ini dan juga mencegah hal ini terjadi? Dan apa tindakan hukuman yang paling pas untuk para pelakunya? Karena dari rekaman kejadian kelitih atau tindakan kejahatan jalanan ini memang pelakunya banyak sekali yang anak-anak di bawah umur ataupun juga para remaja. Nah, untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir para narasumber yang ada di studio bersama saya, yaitu Pak Thomas Sunaryo selaku kriminolog. Selamat malam Pak Thomas. Selamat malam Mbak Putri. Baik, sehat ya Pak Thomas ya? Alhamdulillah Putri. Alhamdulillah. Dan juga Mas Reza Indragiri, ini selain psikolog forensik juga merupakan lembaga perlindungan atau anggota Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Assalamualaikum. Koreksi. Iya. Monggo, saya tidak silakan. lagi di Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, saya konsultan di Lentera Anak Foundation. Baik, Mas Reza. Assalamualaikum Mbak Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk koreksinya. Dan kita juga sudah bersama dengan narasumber yang terhubung via daring, yaitu Pak Baharudin Kamba dari Jogja Police Watch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Baharudin Kamba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Putri. Baik. Mungkin pertama kita ingin sekali mendengarkan dari Pak Baharudin karena dari Jogja Police Watch juga sudah mengeluarkan rekaman ada kejadian kelitih ini apa saja yang terjadi mulai awal tahun 2022 hingga bulan ini tentunya bulan April. Dari kejadian-kejadian yang terjadi Pak, ini kan yang pertama yang pasti kita tahu adalah pelakunya remaja. Kemudian juga sasarannya adalah acak, random begitu. Ada mungkin fakta-fakta lain yang bisa disampaikan oleh Pak Baharudin dari hasil inventarisasi kasus yang dilakukan oleh Jogja Police Watch? Ya, terima kasih Mbak Putri. Yang pertama, awal tahun 2022 kami mencatat itu tragedi di dugaan terjadinya kelitih di daerah Lempuyangan. Yang kedua itu di kawasan alun-alun selatan Mbak. Nah, korban ini hendak menuju alun-alun selatan yang kita ketahui adalah sebuah kawasan yang untuk olahraga. Yang ketiga adalah Jalan Magelang, Mbak. Jalan Magelang ini memang terkenal cukup ramai selain di Jalan Kaluurang. Yang kedua itu ada di Jalan AM Sangaji, Mbak. Dan ini tragis sekali ya. Ketika suami istri mengendari mobil seperti itu, terduga pelaku kelitih ini melempar mobil suami istri ini yang sedang salah satu apotek untuk menebus obat karena istrinya sedang sakit, sehingga pada malam hari itu dini hari kasus kelitih yang kami sebut kelitih itu terjadi menimpa mobil suami yang dikendari suami istri ini Mbak. Nah, itu yang di bulan Januari. Nah, sementara di Februari itu ada di Jalan Karangkajen, Perjangsan, Yogyakarta. Yang kedua, Banyurejo, Tempel Sleman. Yang ketiga, Jalan Godean. Yang keempat adalah Jalan Keringan, titik Kota Yogyakarta. Nah, pada Maret itu ada juga warga Trimulyo di daerah Wonosari Gunung Kidul yang menangkap pelaku terduga kelitih. Terus masih di bulan Maret itu di Pakem Turi itu terjadi dugaan kelitih. Pihak kepolisian menangkap ada 13 terduga kelitih. Nah, sementara yang sempat ramai hingga hari ini di pemberitaan maupun media sosial adalah di Jalan Gedong Kuning, Kota Yogyakarta. Sebenarnya di Kota Gede ini bukan kali pertama Mbak Putri
Karena pada tahun 2021 pun itu kasus yang sama yang menimpa seorang remaja dan pelakunya sudah divonis. Sepanjang yang kami pantau di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta itu tuntutannya 1 tahun 7 bulan, tapi divonis itu 1 tahun 6 bulan atau 1,5 tahun, Mbak Putri. Nah itu catatan-catatan kasus dugaan kejahatan jalanan atau yang akrab di telinga masyarakat Jogja disebut kelitih, Mbak Putri. Jadi sepanjang Januari sampai awal April 2022 saja sudah ada yang kami catat ada 12. Baik. Ada 12 kasus dugaan kelitih yang ada di Yogyakarta. Pak Baharudin, kami mencoba untuk bisa menghubungi pihak kepolisian, tapi memang hingga dialog ini berlangsung tidak ada yang bisa untuk kami hubungi dan juga memberikan keterangan. Tapi mungkin dari catatan Pak Baharudin, ini mengenai pelakunya, memang mayoritas atau semuanya adalah remaja di bawah umur, apakah terafiliasi dengan mungkin geng motor tertentu ataupun juga kelompok-kelompok tertentu atau sebenarnya individu saja, Pak? Nah ini ya seharusnya itu menjawab pihak kepolisian ya, termasuk pola-polanya, modusnya seperti apa, termasuk pelaku maupun korban. Kalau dari catatan kami adalah Mbak Putri, kebanyakan pelaku maupun korban adalah remaja atau di bawah umur. Saya khawatir kalau misalnya ada semacam semacam pemahaman anak di bawah umur itu, boleh saja kita melakukan kelitih maupun kejahatan jalanan, toh kita masih di bawah umur. Dan nanti teman-teman yang di Jakarta ahli pidana maupun Mas Reza bisa membahaskan soal ini dari kacamata pidananya. Baik. Jangan sampai nanti kami khawatir, juga polisi khawatir kalau pihak kepolisian hingga hari ini maupun ke depannya tidak berhasil menangkap terduga pelaku kelitih ini, maka masyarakat akan bertindak sendiri karena ada sudah suara muncul kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap ini, ya serahkan kepada kami bahkan seperti itu, ya kami selesaikan. Kan khawatir kan seperti itu, Mbak. Artinya saya khawatir ketidakpercayaan terhadap penanganan kelitih di Kota Yogyakarta ini, maka yang bertindak adalah masyarakat, main hakim sendiri, terus anarkis yang terjadi, itu yang kita tidak harapkan, Mbak. Oke, baik Pak Thomas, mungkin bagaimana menilai tadi apa yang disampaikan oleh Pak Baharudin, walaupun memang kita masih menantikan bagaimana data dari pihak kepolisian, tapi setidaknya kita dapat catatan dari Jogja Police Watch bahwa yang dikhawatirkan jangan-jangan anak-anak ini kemudian merasa bahwa saya masih di bawah umur dan sebagainya, jadi saya bolehlah kalau hanya melakukan kejahatan-kejahatan jalanan seperti ini saja. Iya, saya kira bisa begitu. Tapi saya melihat ini kan ada perubahan sosial ya. Jadi kan di Jogja itu dulu orang semacam ada patuh pada nilai-nilai yang dibawa oleh keraton ya, sopan santun, hormat kepada orang tua. Nah, sekarang Jogja juga seperti kota lain ya, karena pertambahan penduduk ya, angka kelahiran, urbanisasi dan kemajuan teknologi ya. Jadi ini gejala dimanapun di kota besar itu sudah terjadi lebih lama ya, yang disebut tadi katakanlah itu kenakalan remaja atau geng ya. Nah, tadi kalau bicara kelitih kan Mbak Putri sudah sebut itu konotasinya dulu baik ya. Betul, ada pergeseran makna Pak Thomas. Betul. Seperti kalau di orang Sunda bilang ngabuburit gitu ya. Nah tapi kemudian ada kejadian seperti itu, lalu masyarakat mengatakan entah media ini, oh itu kelitih gitu ya. Jadi sekarang kelitih itu seperti itu. Seperti juga preman. Preman itu kan orang-orang sipil ya, yang dia bukan pegawai negeri atau polisi. Jadi orang sipil ya. Nah sekarang preman itu kan konotasinya jadi orang-orang jahat. Nah ini udah ada semacam bahasa yang ini, jadi kita sebut saja kelitih dalam artian yang seperti itu tadi ya. Nah pola-pola yang ada di kota besar ini sekarang adalah nilai-nilai yang berkurangnya sifat yang guyup ya, lebih ke individualis ya, menekankan masalah yang pribadi dan mengejar status sosial ekonomi ya.
menjadi semacam tujuan budaya. Kita harus jujur ini. Nah, sementara itu menurut saya ya seharusnya masyarakat Jogja, terutama pihak penguasa keraton, dia juga harus sadar bahwa Jogja sudah menjadi seperti kota-kota lainnya dengan fenomena yang semacam itu terjadi ya. Karena perubahan nilai itu sehingga nilai-nilai yang dianut oleh orang tua zaman dulu itu untuk remaja itu sudah mulai turun ya. Dan juga lembaga keluarga itu sebagai kontrol sosial sudah tidak seperti dulu lagi. Karena anak-anak sekarang kan sudah berkomunikasi dengan teman-temannya, akrab. Dia di situ punya nilai sendiri ya. Terutama kalau kita sebut katakanlah itu geng anak-anak muda, itu dia punya siapa yang lebih berani menunjukkan sesuatu, kadang-kadang itu malah melanggar aturan. Itu yang eksistensi mereka begitu. Baik. Gitu, ya. Baik, nanti kita juga dengarkan bagaimana pandangan dari Mas Reza Indragiri tapi saat lagi.